action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NPN 22411021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi etika bisnis, yaitu hakikat ekonomi dan pendekatan stakeholder. Jangan sampai di skip videonya karena banyak banget manfaatnya buat kita semua. Pengertian dari hakikat ekonomi dan pendekatan stakeholder yaitu merujuk pada pendatangan atau pendekatan terhadap ekonomi yang meningkatkan pentingnya pertimbangan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat memiliki stakeholder dalam suatu aktivitas ekonomi. Pendekatan ini mengakui bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya melibatkan pemegang saham atau investor, tetapi juga berbagai pihak lainnya memiliki kepentingan. Dalam atau terdapat oleh kegiatan ekonomi suatu etika. Jenis-jenis pendekatan yaitu inclusive approach, yaitu karakteristik yang menekan pada inklusif berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat. Memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi mencangkup dan memperdaya dan memangku kepentingan. Pendekatan berbasis nilai value basis approach adalah karakteristik yang memutuskan perhatian pada nilai-nilai etika yang moral sebagai berdasarkan pengambilan keputusan ekonomi. Fokus memastikan bahwa keputusan ekonomi segala jalan nilai moral diujung tinggi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Pendekatan berkelanjutan yaitu sistem sustainable approach, yaitu karakteristik yang menekankan pentingnya berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi yang mencangkup berkelanjutan lingkungan sosial dan ekonomi. Memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga merugikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan keadilan atau Justin approach yaitu karakteristik yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan memerhati dalam distribusi manfaat dan beban ekonomi. Fokus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan jenis-jenis kelompok tertentu tapi juga membutuhkan dan mendukungkan keadilan. Pendekatan kepemimpinan berkelanjutan yaitu sistem to enable leadership approach, yaitu karakteristik yang mendepankan pemimpinan yang memprioritaskan aspek-aspek yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Memastikan bahwa pemimpin organisasi atau entitas ekonomi bertanggung jawab berdasarkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan. Penting untuk diingat bahwa banyak organisasi mungkin menggabungkan beberapa jenis pendekatan ini. Pendekatan ini diambil dapat bervariasi dan bertergantungan pada nilai perusahaan, lingkungan, bisnis, dan tujuan organisasi. Hakikat ekonomi dan pendekatan stakeholder mencerminkan upaya untuk memperluas wawasan dan mempertanggungjawab aktivitas ekonomi dan melalui fokus tradisional pada keuntungan finansial belakang. Manfaat berkelanjutan bisnis. Menerapkan pendekatan stakeholder dapat mendukung berkelanjutan bisnis dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan ekonomi. Hal ini membantu untuk mempertahankan tumbuhnya secara berkelanjutan reputasi dan kredibilitas, menyertakan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan penghitungan dampak sosial dan lingkungan yang dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas organisasi di mata pemangku kepentingan. Hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, mengakui dan memenuhi kepentingan berbagai pihak dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan karyawan, konsumen, pemasukan, komunitas, dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kita sudah menjelaskan beberapa manfaat, kali ini kita akan memasuki kesimpulan. Dalam kesimpulan, hakikat ekonomi pendekatan stakeholder memiliki dampak yang signifikan terhadap cara organisasi yang entitas ekonomi memahami, pengelola, dan berinteraksi dengan berbagai pemangku. Penting dalam melibatkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan bisnis hingga meningkatkan reputasi yang terlihat sebagai hasil jenis dan menerapkan pendekatan ini. Pendekatan stakeholder mencerminkan pengakuan data yang akan pentingnya melibatkan dan memperhitungkan berbagai pihak, termasuk karyawan, konsumen, pemasok, dan komunitas. Hal ini menciptakan dinamika yang lebih seimbang dan menunjukkan berkelanjutan kemungkinan organisasi yang bertumbuh tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya Nurholis pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.